Peringati Hari Pangan Dunia 16 Oktober 2020, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Salah satu di antaranya adalah soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Organisasi Gerbang Tani mencatat ketersediaan lahan dan kebijakan impor pangan merupakan konteks yang perlu dievaluasi. Dengan longgarnya keran impor pangan, para petani menilai pemerintah hanya berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa kedaulatan pangan. Pemain-pemain impor ini tetap melakukan impor pangan, impor beras. Jadi ketika barang petani banyak justru melakukan impor, sehingga petani harganya jadi jatuh. Nah, ini menyebabkan banyak petani kita yang kemudian menjadi rugi akibat harga penjualan tidak sesuai dengan harga produksi tidak sesuai dengan penjualan karena barang mereka dihantam sama barang luar. Wahana Lingkungan Hidup juga melihat pangan Indonesia terjebak pada pertanian monokultur dengan padi menjadi prioritas. Walhi juga memberi catatan khusus untuk perlindungan ruang dan lahan untuk pertanian, terutama saat menghadapi program pembangunan strategis nasional. Pertama, sebenarnya dalam konteks pangan ialah soal perlindungan pangan lokalnya jadi penting. Soal diversifikasi pangan itu tidak turun jadi implementatif. Ketika bikin proyek, padi lagi, ditaruhnya di Kalimantan. Tidak semua orang juga pada saudara-saudara kita di wilayah lain Indonesia menggunakan pangan padi juga. Nah, ancaman dalam konteks omnibus ketika kemudian wilayah kawasan hutan batas minimumnya dihilangkan. Ada ruang perlindungan yang hilang. Nah, ketika ruang perlindungannya hilang, ancaman terhadap pangan lokalnya menjadi tinggi. Namun pemerintah tetap optimis menghadapi tantangan tersebut. Untuk ketahanan pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengklaim stok pangan nasional cukup sampai akhir tahun. Produksi pangan pokok seperti padi dalam setahun dapat mencapai 33 juta ton. Sementara untuk kedaulatan pangan, ketersediaan lahan pertanian juga diklaim cukup, meskipun harus menghadapi tantangan program pembangunan strategis nasional. Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pertanian tentunya tetap menyediakan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk 11 komoditas utama, khususnya pangan. Kekhawatiran menyusutnya lahan pasti ya, karena satu mungkin peruntukannya untuk kebutuhan pembangunan yang strategis tentunya, bisa itu pasti terjadi. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan antisipasi. Di antaranya adalah pemanfaatan atau optimalisasi lahan-lahan baru kita. Seperti misalnya di Kalimantan Tengah, ada 30.000 hektar yang tahun ini kita programkan. Menurut Global Food Security Index, dari berbagai kriteria, Indonesia menempati peringkat ke-12 di Asia Pasifik dan peringkat 62 dunia dalam hal ketahanan pangan pada 2019. Berdasarkan catatan Organisasi Pangan Dunia FAO, ketahanan pangan Indonesia bahkan berada pada urutan kelima di Asia Tenggara. Meskipun nilai total Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi kurangnya riset dan pengembangan juga konsumsi protein dianggap menjadi faktor utama yang harus dibenahi. Pertanian konservasi yang berkelanjutan adalah solusi terbaik untuk Indonesia. Memang pangan kita saat ini masih ketergantungan pada beras itu masih cukup tinggi. Kita berusaha sekarang sudah dilakukan Indonesia untuk melakukan transformasi dari sifatnya peningkatan produksi, tetapi sekarang lebih ke arah yang disebut dengan sistem pangan berkelanjutan. Dengan sejarah kuat sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi yang kuat. FAO menilai potensi ini akan menjadi tulang punggung bangsa jika didukung kebijakan yang tepat sasaran dan mudah diimplementasikan. Yogi Tujuliarto, Andika Surahmanto, Jakarta.